Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Yemima. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik, kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Pasukan Kristus, siap, yes. Kita angkat pujian, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku percaya, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dialah sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku percaya, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dialah sumber kehidupanku.
kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mengucap terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap terima kasih. Kami berterima kasih. Terima kasih.
kita mau doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan lawat bangsa kami, sayangi negara kami Tuhan, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan ada untuk negeri kami. Tuhan juga memberkati untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Tuhan, hikmat daripadamu senantiasa ada bersama Presiden kami, mampukan beliau untuk memimpin negara kami. Tuhan juga memberkati untuk pemimpin rohani kami, buat Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan juga berikan hikmat, Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan. Tuhan juga memberkati buat kota di mana kami berdiri. Tuhan memberkati Pekanbaru, Tuhan lawat Pekanbaru, jadikan Pekanbaru kota yang selalu memuji nama Tuhan. Tuhan juga memberkati buat gereja kami GBI Rayon 12. GBI Rayon 12 akan menuai, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan juga memberkati buat Opa Gede beserta wakilnya, berikan sehat dan umur yang panjang. Terlebih Tuhan memberkati untuk setiap papa mama, adik-adik, dimanapun, apapun kondisi hari-hari ini, ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita ada karena anugerah Tuhan atas kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Kaya Tapi Bodoh. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Nah, kakak tanya nih, siapa yang sudah bisa menghitung uang? Wah, pasti jawabannya saya kak. Nah, nih Kak Lucy bawa, banyak nih. Kak Lucy bawa kantong uang. Wah, di dalamnya banyak isinya. Wah, banyak duit. Kita hitung. Wah, kalau kita hitung gak cukup habis waktunya. Wah, ya udah kita nggak hitung ya. Nah, bagi kakak, uang di kantong tadi, wah cukup banyak. Seperti orang-orang yang ngambil uang di bank. Tapi ada loh seorang bapak yang kaya sekali. Wis, uangnya bukan cuma sebanyak ini, tapi banyak sekali. Inilah bapak yang kaya raya tersebut. Hahaha. Demikianlah tawa bapak ini. Hahaha. Aku sekarang kaya raya, uangku banyak. Pokoknya nih adik-adik tahu siapakah bapak ini? Ia adalah seorang bapak yang kaya. Ingat apa? Kaya. Tapi ada tapinya ya. Tapi sayang sekali selain kaya, bapak ini juga adalah seorang yang sangat tamak. Tamak itu artinya serakah. Pokoknya nih ya, semuanya dia mau tanpa peduli akan orang lain. Ingat, bapak itu sangat tamak atau serakah. Semuanya dia mau tanpa peduli kata orang lain, tanpa peduli akan orang lain. Kan nggak boleh gitu ya adik-adik. Nah, yuk perhatikan gambar berikutnya. Bapak yang kaya tadi sedang berebut harta dengan orang lain tanpa peduli akan orang lain ini. Wah, benar-benar tamak, benar-benar serakah. Kan kasihan orang ini. Nah, hartanya diambil oleh bapak yang tamak ini. Kita nggak boleh jadi orang tamak ya adik-adik, setuju? Nah, harus setuju. Nah, yuk kita kembali ke gambar bapak yang kaya itu. Bapak yang kaya ini mulai berpikir nih.
Hartaku itu banyak, uangku banyak, rumahku, wah di mana-mana rumahku juga banyak, kebunku bersera, kebunku banyak, pokoknya semua banyak, pokoknya banyak, rambutku banyak, gigiku banyak, jempol kakiku banyak, salah, jempol kaki kok banyak, tapi yang pasti adalah semua yang aku punya jumlahnya banyak sekali. Pokoknya nih, aku adalah seorang yang kaya raya. Hahaha nih. Pokoknya nih, aku banyak duitku. Tempat hartaku nih sekarang nggak cukup lagi. Aku akan membuat gudang-gudang yang besar. Wih, dengan sombong ya. Untuk tempat menyimpan hasil kebun dan hartaku. Hahaha. Benar sekali, itu ide yang bagus. Dan setelah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak yang kaya itu suka foya-foya. Apa itu foya-foya ya Kak? Nih, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Bapak ini tamak sekali. Semuanya dia mau. Semuanya dia katakan, ini aku punya, itu aku punya, yang itu juga aku punya. Sampai tiba-tiba sesuatu terjadi. Ada apa ya? Tetapi firman Allah kepada bapak yang tamak itu, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapkan, siapakah itu nanti? Pada malam itu juga bapak yang kaya itu atau apa itu? Meninggal alias mati. Terus bagaimana dengan kekayaannya? Dengan hartanya? Hartanya dibawa mati. Terus hartanya, kekayaannya untuk siapa dong? Untuk anaknya? Untuk pembantunya, untuk anjingnya, untuk kucingnya, atau untuk tetangganya? Tuhan Yesus menegur bapak yang kaya. Hai orang kaya yang bodoh. Sama seperti judul firman Tuhan hari ini. Adik-adik, mengapa dikatakan orang kaya itu bodoh? Karena dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Kekayaannya tidak bisa menolong bapak itu. Kekayaan itu bersifat sementara. Menjadi kaya itu tidak dosa, tetapi menjadi kaya dengan cara apa saja, dengan cara yang salah, seperti cara bapak yang kaya dan tamak itu, Tuhan tidak suka. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa maksudnya kaya di hadapan Allah ya Kak? Nih, kaya di hadapan Allah. Berbicara mengenai kaya dalam iman. Percaya kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5. Demikian juga dalam 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kaya di hadapan Tuhan di sini maksudnya adalah kaya dalam berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi kaya di hadapan Tuhan adalah kaya dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kaya dalam berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, kita baca ulang bersama kakak. Arti kaya di hadapan Tuhan. Jadi kaya di hadapan Tuhan adalah kaya dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus.
kaya dalam berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kita udah ulang 2 kali tadi ya. Nah, berbeda dengan Bapak yang kaya, yang tamak itu. Kalau hidup kita diberkati Tuhan, biarlah kita menjadi berkat buat banyak orang. Gak boleh menjadi tamak. Katakan bersama kakak, gak boleh menjadi tamak. Ingat, arti tamak adalah loba, serakah. Sifat yang selalu ingin memiliki sebanyak-banyaknya tanpa peduli akan orang lain. Contoh tamak adalah seperti mendapat uang yang banyak dengan cara korupsi uang rakyat atau negara, menipu orang lain dalam hal keuangan, merampas hak orang lain dan sebagainya. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Hari ini kita belajar supaya anak-anak tidak tamak. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini, kita mulai dari kelas kecil ya. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Wah, agak panjang ya, nggak apa-apa, yuk kita ulang lagi. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kita ulang lagi ya. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, papa mama bisa bantu adik-adik ya. Nah, sekarang untuk kelas besar. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Sama ya, kita ulang 3 kali. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Lagi, Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, yuk ambil sikap dan keputusan untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Baik kaya dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus, juga kaya dalam berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Adik-adik harus ingat hal ini. Hidup ini sementara. Harta kekayaan tidak bisa diharapkan. Yang menjadi pengharapan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Biar hidup kita hidup untuk Tuhan. Karena dunia dan isinya tidak kekal. Selama kita hidup, biarlah hidup kita untuk Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang yang mau melakukan firman Tuhan. Yuk, angkat tangan. Nah yuk kita mau berdoa. Kak Lucy mau ajak adik-adik yang di rumah dimanapun saat ini berada, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan yuk. Kita mau berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hari ini kami tahu dan hari ini kami akan ingat. Kalau kami tidak boleh mengejar harta, kalau kami nggak boleh tamak atau serakah, karena kami tahu uang tidak akan membawa kami masuk surga, uang tidak akan bisa menolong kami untuk kami bisa masuk surga, tapi kami akan memperkaya iman kami. Kami akan sungguh-sungguh, kami mau kaya di hadapan Tuhan. Kami akan mengumpulkan harta yang berguna, harta yang bisa membawa kami masuk surga, yaitu harta percaya sama Tuhan. Kami mau percaya sama Tuhan, kami mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami gak mau jadi tamak, kami gak mau merampas hak orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.